Di tahun ke-10 pernikahanku, mantan sahabatku memposting sebuah foto. Putrinya dan putraku masing-masing digendong olehnya dan suamiku. Keempat orang itu berdiri berdekatan dan di bawah foto itu tertulis, "Sudah sepasang, kan anak-anak kami." Aku berkomentar untuk foto itu, pasangan yang sempurna. Detik berikutnya, postingan itu dihapus. Keesokan harinya, suamiku bergegas pulang dan bertanya padaku, "Susah payah aku membuat kondisi Sophie membaik, kenapa kamu malah cari ribut?" Putraku bahkan mendorong dan menuduhku, "Ini semua salahmu." Adikku jadi menangis. Aku mengeluarkan surat cerai dan melemparkannya ke wajah mereka. "Ya, ini salahku. Jadi biar aku yang pergi, semoga kalian berempat jadi keluarga bahagia." Di tahun ke-10 pernikahanku, mantan sahabatku memposting sebuah foto. Putrinya dan putraku masing-masing digendong olehnya dan suamiku. Keempat orang itu berdiri berdekatan dan di bawah foto itu tertulis, "Sudah sepasang, kan anak-anak kami." Aku berkomentar untuk foto itu, pasangan yang sempurna. Detik berikutnya, postingan itu dihapus. Keesokan harinya, suamiku bergegas pulang dan bertanya padaku, "Susah payah aku membuat kondisi Sophie membaik, kenapa kamu malah cari ribut?" Putraku bahkan mendorong dan menuduhku, "Ini semua salahmu." Tiara, adikku jadi menangis. Aku mengeluarkan surat cerai dan melemparkannya ke wajah mereka. "Ya, ini salahku. Jadi biar aku yang pergi, semoga kalian berempat jadi keluarga bahagia." Surat cerai ini baru kucetak setengah jam yang lalu. Sebelum itu, aku duduk di sofa ruang tamu semalaman. Di meja makan terjadi selusin hidangan lezat yang kusiapkan dengan sepenuh hati, tapi tidak ada sedikit pun yang tersentuh. Kue bertema Ultraman sudah meleleh dan tak bisa dikenali lagi. Kemarin adalah hari ulang tahun anakku, Andi Baskara. Suamiku, Michael Baskara, sengaja menyuruhku menyiapkan pesta di rumah karena dia akan membawa Andi untuk merayakan ulang tahun di rumah. Aku terus menunggu, namun yang kudapat adalah postingan Sophie tadi. Konyol sekali. Michael tidak menyangka aku akan menyebut tentang perceraian. Dia mengerutkan kening dan langsung merobek surat cerai itu dengan kesal. "Narella, mau berbuat onar apa lagi kamu? Aku, kan cuma lupa ngomong ke kamu kalau aku bawa Andi ke tempat Sophie." Setelah berkata demikian, Michael melirik makanan yang tersaji di atas meja, dia pun terlihat agak bersalah. Michael melunakkan nada bicaranya dan berkata, "Sudahlah, maaf semalam aku lupa ngabarin kamu. Aku yang salah, lain kali aku akan lebih teliti. Biar aku yang bersihin meja ini, kamu istirahat dulu aja sebentar. Nanti siang aku ajak kamu dan Andi makan di luar." Michael selalu seperti ini, menyogokku dengan tawaran manis setelah menampar wajahku. Aku tahu aku sudah keterlaluan, tapi aku tidak akan minta maaf karena aku akan memberi jalan untukku mundur perlahan. Kalau tidak begitu, dia akan mengajakku perang dingin sampai aku sendiri yang tidak tahan dan mengalah padanya. Dulu aku memang akan mengalah, tapi kali ini aku langsung mengambil surat cerai lainnya, lalu melemparkannya ke meja. "Aku cetak banyak banget kok, robek saja sebanyak yang kamu mau." Michael sangat marah, dia langsung membanting piring ke lantai. Dia menatapku dengan tidak sabar dan berkata, "Kamu cuma iri, kan karena Andi lebih suka Sophie, kan? Narella, jangan lupa, kamu itu berutang sama dia. Aku dan Andi harus merawat Sophie dan putrinya, karena kamu harus menebus kesalahanmu." "Menebus kesalahan? Apa salahku? Sophie adalah sahabatku. Suatu hari saat liburan musim panas, dia mengajakku jalan-jalan. Sore harinya saat kami hendak pulang, aku mau melewati jalan besar sedangkan Sophie ingin lewat jalan kecil. Dia bilang temannya sedang menunggunya di persimpangan. Jadi, kami pisah jalan. Namun keesokan paginya, Michael bergegas ke rumahku dan mencengkeram kerah bajuku. Dia bertanya kenapa aku tidak menelepon polisi, kenapa aku tidak peduli pada Sophie. Aku bingung. Barulah setelah itu aku tahu kalau Sophie sudah diperkosa para preman di jalan kecil yang dia lewati kemarin. Sophie mengaku, dia mengalihkan para preman itu supaya menjauhiku. Namun alhasil malah dia sendiri yang celaka. Sophie berbohong. Aku berusaha membela diri mati-matian, tetapi tidak ada yang mempercayaiku. Ditambah kamera pengawas jalan waktu hari itu rusak, jadi aku yang disalahkan. Sejak itu, aku menjadi orang berdosa di mata semua orang. Orang tua memarahiku yang sudah tega dengan teman sendiri, Michael menyalahiku karena tidak punya hati nurani. Mereka memberikan seluruh cinta yang seharusnya jadi milikku pada Sophie dan mengatasnamakan semua ini sebagai penebusan kesalahan. Mereka bahkan membawa anakku pergi, mereka bilang aku nggak beretika dan tidak pantas mendidik anakku. Itulah sebabnya hubunganku dan Andi merenggang hebat. Tapi jelas-jelas aku sangat mencintainya, jelas-jelas aku berusaha keras memperbaiki hubungan di antara kami. Aku menatap Andi yang juga sedang menatapku saat ini. Tatapannya terlihat dingin dan jijik, seolah aku adalah musuhnya. "Kamu menghancurkan hidup papa dan tante bibi Sophie. Kalau nggak ada kamu, tante Sophie yang jadi mamaku." Tubuhku limbung, aku merasa sangat sedih. "Siapa yang ngasih tahu kamu hal ini?" Andi mengerutkan kening, memangnya aku salah. Aku melirik Michael. Sudah di saat seperti ini saja, bisa-bisanya aku berharap dia memberikan penjelasan. Namun, Michael hanya menghindari tatapanku. Andi pikir, kalau kejadian itu nggak terjadi, aku akan menikah sama Sophie. Kalau dulu, aku pasti akan bertanya pada Michael kenapa dia tidak menjelaskannya pada Andi. Jelas-jelas Michael adalah kekasih masa kecilku, jelas-jelas aku yang mengenalkannya pada Sophie, jelas-jelas aku adalah pacarnya. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli apa yang Andi pikirkan tentangku, yang jelas mulai sekarang kami tidak akan saling berhubungan lagi. Aku menyeret koperku keluar pintu. Kalau sudah dipikir baik-baik, kita ketemu di kantor sipil. Michael tidak menyangka aku bahkan sudah mengemasi barang bawaanku, jadi dia bergegas menghentikanku. Tiba-tiba, terdengar pintu utama terbuka. Detik berikutnya, Sophie masuk sambil menggendong putrinya, Tiara Misha.
Aku tidak menyangka ternyata kunci rumah kami yang menggunakan sistem sidik jari, ternyata bisa dibuka juga olehnya. Padahal jelas-jelas aku sudah memberitahu Michael kalau aku tidak ingin melihat Sophie di rumah ini. Aku membencinya, wanita yang sudah memfitnahku dan merebut segalanya dariku. Tapi yang jelas, Michael tidak mengindahkan kata-kataku. Saat melihatku, ekspresi Sophie berubah, dia memasang tampang sedih. Narella, Tiara yang ada di sampingnya langsung bersembunyi di balik ibunya, seolah dia sudah bertemu dengan binatang buas saat melihatku. Tante Narella, jangan pukulin mamaku. Aku menatap dingin gadis kecil yang baru berusia 10 tahun ini. Dia terlihat sangat polos. Namun, anak ini juga yang sudah menuduhku memukuli Sophie di rumah orang tuaku. Hari itu ada acara makan keluarga yang sudah kunantikan selama beberapa tahun. Ini juga pertama kalinya orang tuaku mengizinkanku pulang sejak kecelakaan itu. Aku berusaha keras membuat orang tuaku mencintaiku lagi, tapi Sophie malah menyeretku menuruni tangga. Kakiku patah, tapi tidak ada yang peduli. Semua orang malah bergegas menghampiri Sophie. Mereka mengerumuninya dengan penuh kehangatan, aku pun menangis dan berkata, dia yang menyeretku di tangga. Sophie tidak membela diri, tapi dengan mata memerah, dia berujar dengan nada getir, percaya saja sama omongan kakak. Tiara tiba-tiba menangis. Sambil menuruni tangga, dia bertanya, tante kenapa dorong mama? Mamaku juga nggak mau datang mengganggu acara keluarga kalian. Kakek dan nenek yang maksa kami datang. Kalau tante nggak suka kami di sini, kami bisa pergi kok. Buat apa tante dorong mama? Setelah ucapan Tiara, ibuku langsung menamparku dengan kuat-kuat. Dia berkata dengan jijik, kupikir beberapa tahun terakhir ini kamu sudah tulus bertobat, nggak kusangka kamu malah jadi lebih kejam lagi. Saat itu, air mataku mengalir deras. Aku menangis dan berkata aku tidak mendorong Sophie, tetapi tidak ada yang mempercayaiku. Ayahku menatapku dengan dingin dan berkata dengan kecewa, jadi maksudmu, anak sekecil Tiara sudah tahu caranya berbohong. Michael mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, Narella, kamu benar-benar mengecewakan. Andi datang dan menendang kakiku yang patah kuat-kuat dan membuatku menangis kesakitan. Meski begitu, tak seorang pun peduli padaku. Mereka malah mendengus dingin melihat aku kesakitan. Tidak ada yang berkata-kata, namun wajah mereka seolah mengatakan, syukurin. Andi berkata, dasar mama jahat, aku benci kamu. Hari itu, aku tertatih-tatih meninggalkan rumah sambil menangis. Aku masih ingat rasa sakit yang menyayat hati malam itu. Saat itu, aku berencana menceraikan Michael. Tapi dia dengan tenang merobek surat cerai dariku dan berkata, Narella, kamu ngerti nggak sih? Sekarang itu nggak ada orang yang sudi mencintaimu kecuali aku. Aku tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Yang terpikir olehku hanyalah apa dia benar-benar mencintaiku? Sepertinya dia tahu yang kupikirkan. Dia mengejekku dengan berkata, kalau enggak, mana mungkin aku terus-terusan memaafkanmu yang sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Narella, orang tuamu sudah nggak mau kamu lagi. Mereka memutuskan mengangkat Sophie jadi putri mereka. Jadi, kamu diam baik-baik di sisiku dan tebus kesalahanmu pada Sophie bersamaku. Oke, malam itu, aku yang merasa tidak dicintai pun luluh oleh ucapan Michael. Aku sangat takut. Aku takut tak seorang pun di dunia ini yang akan mencintaiku. Aku takut jika kehilangan Michael dan Andi, aku akan jadi gelandangan seperti anak yatim piatu, tidak ada pegangan apapun di dunia ini. Aku tidak mau jadi rumput liar yang diinjak semua orang. Jadi, aku belajar untuk menyerah dan bersabar. Aku tidak lagi membela diri. Aku membiarkan Michael dan Andi mengabaikanku karena memilih Sophie dan putrinya dengan dalih aku sedang menebus kesalahanku. Namun toleransiku tidak membuahkan hasil yang baik. Terlalu menyakitkan untuk kembali mengingat masa lalu, perenunganku tiba-tiba disela Andi yang bergegas mendekat. Andi mendorongku, bergegas mendekat ke Tiara dan langsung menghiburnya. Jangan takut Tiara, ada aku dan Papa di sini, nggak ada yang bisa mengganggumu dan Tante Sophie. Andi tidak lupa memperingatkanku. Kalau kamu berani menyakiti mereka, aku nggak akan mengakuimu sebagai mamaku lagi. Tiara memasang wajah bijaksana dan berkata, Kak Andi, jangan terlalu galak sama Tante. Tiara menatapku sambil tersenyum penuh kemenangan. Tante, aku tahu kok Tante nggak suka aku dan Mama. Tapi aku dan Mamaku nggak kayak Tante, kami nggak punya apa-apa. Jadi boleh nggak jangan mengusir kami. Tiara memang aktor berbakat, dia terlihat begitu polos. Aku tersenyum padanya, kamu nggak punya apa-apa, kok bisa? Rumah ini kan akan jadi milik kalian.